Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah. Selamat pagi semuanya. Gimana ya kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ningrum dalam pembelajaran tematik muatan matematika. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran tematik kita, yaitu tema 2, subtema 1 dan 2, muatan matematika. Oke anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan dan pada perkalian. Perhatikan video berikut ini ya. Oke anak-anak, kompetensi dasar yang kita pelajari pagi hari ini yaitu KD31, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah, dan juga KD41, menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, tujuan pembelajaran pagi hari ini apa saja ya? Yang pertama, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat memahami sifat pertukaran pada penjumlahan dan pada perkalian dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati sifat pertukaran pada penjumlahan dan perkalian, siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan dan perkalian dengan benar. Nah, anak-anak, selanjutnya apa yaitu sifat komutatif? Ada yang sudah tahu? Nah, berikut ini Bu Ningrum berikan penjelasannya. Sifat komutatif atau pertukaran adalah sifat di mana terdapat dua bilangan atau lebih. Apabila dioperasikan, hasilnya tetap sama meskipun dibalik. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang kita mau belajar dulu sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Perhatikan ya. Perhatikan contoh soal berikut ini anak-anak. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Pertanyaannya, berapakah jumlah daun kering yang ada di kedua kotak tersebut? Apakah sama ya? Oke anak-anak, gimana ya cara menyelesaikannya? Nah, berikut ini penjelasannya. Di kotak pertama, kita mempunyai 35 daun kering. Lalu, di kotak kedua, kita mempunyai 15 daun kering.
Selanjutnya, kita jumlahkan daun kering di kotak pertama dan di kotak kedua ya. 35 ditambah 15. Caranya dengan bersusun pendek. Kita tulis dahulu 35, lalu kita tulis bilangan yang kedua yaitu 15. Nah, masih ingat ya anak-anak cara menjumlahkannya? Yaitu jumlahkan dari yang paling belakang. 5 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 10. Maka kita tulis dahulu bilangan yang paling belakang, yaitu 0. Selanjutnya, bilangan yang di depan ini yaitu 1 kita simpan di sini di atas angka 3. Sehingga pada puluhannya kita menjumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. Nah, bagaimana ya anak-anak? Kalau Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Coba kita lihat ya. Di kotak pertama, kita mempunyai 15 daun kering. Selanjutnya, di kotak kedua, kita mempunyai 35 daun kering. Selanjutnya, setelah kedua kotak tadi ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Coba kita hitung ya. 15 ditambah 35. Tadi 15 ada di kotak pertama, 35 ada di kotak kedua. Sekarang kita hitung ya. 15 ditambah 35. Kita jumlahkan dulu dari yang paling belakang. 5 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 10. Maka kita tulis dahulu bilangan yang paling belakang, yaitu 0. Selanjutnya, bilangan yang di depan ini yaitu 1, kita simpan di sini, di atas angka 1 atau di atas angka puluhan. Sehingga pada puluhannya kita menjumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 5. Jadi 15 ditambah 35 sama dengan 50. Mari kita buat kesimpulan dari persoalan tersebut ya. Nah, tadi kita sudah memperoleh 35 ditambah 15 hasilnya sama dengan 50. Lalu kita juga sudah memperoleh 15 ditambah 35 hasilnya sama dengan 50. Sehingga sudah bisa kita buat kesimpulan. 35 ditambah 15 hasilnya akan sama dengan 15 ditambah 35. Jadi, operasi hitung penjumlahan mempunyai sifat pertukaran atau komutatif. Artinya, apabila posisi bilangannya ditukar lalu dijumlahkan, maka hasilnya tetap sama. Nah, coba perhatikan anak-anak. Semula kita memiliki bilangan yang pertama 35, bilangan yang kedua 15. Kemudian kita tukar posisinya. Bilangan yang pertama 15, yang kedua 35. Maka ketika kita jumlahkan, hasilnya mereka tetap sama. Jadi, operasi hitung penjumlahan
mempunyai sifat komutatif atau pertukaran. Oke anak-anak, selanjutnya kerjakan soal berikut ya. 230 ditambah 156. Lalu, jika posisinya ditukar, 156 ditambah 230. Silahkan dihitung dalam waktu 10 detik. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, coba kita lihat ya. Nah, 230 ditambah 156 hasilnya sama dengan 386. Lalu, 156 ditambah 230 berapa ya hasilnya? Nah, hasilnya juga 386. Jadi, 230 ditambah 156 hasilnya akan sama dengan 156 ditambah 230. Berikut ini Bu Nurul punya soal lagi. Siap-siap ya anak-anak. 400 ditambah 350. Lalu 350 ditambah 400. Posisi kedua bilangan itu ditukar. Apakah hasilnya mereka sama? Coba anak-anak hitung dulu ya. Dalam waktu 10 detik. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, coba kita lihat ya. Yang pertama, 400 ditambah 350. Hasilnya sama dengan 750. Kemudian, jika posisi kedua bilangannya ditukar, 350 ditambah 400 hasilnya sama dengan 750 juga. Jadi, 400 ditambah 350 hasilnya akan sama dengan 350 ditambah 400. Nah, sudah paham ya anak-anak? Sekarang Bu Nurul punya soal lagi. Keranjang Lani berisi 620 buah apel. Keranjang Edo berisi 300 buah apel. Berapakah jumlah buah apel di keranjang Lani dan Edo? Buatlah bentuk penjumlahannya dengan pertukaran. Coba ya anak-anak kerjakan ya dalam waktu 10 detik. Sudah siap? 1, 2, 3. Ya, kita cocokkan ya. Bentuk penjumlahannya yaitu yang pertama, kita jumlahkan dahulu 620 ditambah 300. Hasilnya sama dengan 920. Selanjutnya, jika posisi kedua bilangan itu ditukar, yaitu 300 ditambah 620. Ternyata hasilnya juga sama dengan 920. Jadi, bisa kita simpulkan
620 ditambah 300 hasilnya akan sama dengan 300 ditambah 620. Nah, dari kedua contoh ini, anak-anak semoga sudah paham bahwa pada operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif atau pertukaran, di mana jika kedua posisi bilangan itu ditukar, hasilnya akan sama. Nah, kalau tadi operasi penjumlahan berlaku sifat pertukaran atau komutatif, selanjutnya, apakah operasi hitung pengurangan juga berlaku sifat pertukaran atau komutatif? Perhatikan contoh soal berikut ya. 580 dikurangi 345. Nah, kita tulis dahulu bilangan yang pertama, yaitu 580. Selanjutnya kita tulis bilangan yang kedua, yaitu 345. Lalu kita kurangkan. Nah, kita hitung dulu dari yang paling belakang, yaitu 0 dikurangi 5. Karena 0 dikurangi 5 tidak bisa, maka harus meminjam angka di depannya, yaitu 8. 8 sudah dipinjam 1, masih 7. Selanjutnya, bilangan yang satuannya ini menjadi 10. Maka 10 dikurangi 5 hasilnya sama dengan 5. Kemudian pada puluhannya kita menghitung 7 dikurangi 4. Hasilnya sama dengan 3. Kemudian pada ratusannya kita menghitung 5 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 2. Jadi 580 dikurangi 345 hasilnya sama dengan 235. Nah, tadi kita sudah memperoleh bahwa 580 dikurangi 345 hasilnya sama dengan 235. Ketika posisi bilangannya ditukar, yaitu 345 dikurangi 580, hasilnya berapa ya? Nah, hasilnya negatif. Kenapa anak-anak? Karena bilangan kecil dikurangi bilangan yang lebih besar, maka hasilnya negatif. Nah, dari sini kita memperoleh hasil yang berbeda. Jadi 580 dikurangi 345 tidak sama dengan 345 dikurangi 580. Hasilnya berbeda. Dari contoh tadi, kita bisa buat kesimpulan ya anak-anak, bahwa operasi hitung pengurangan tidak mempunyai sifat pertukaran atau komutatif. Nah, selanjutnya kita mau belajar sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Perhatikan contoh soal yang pertama berikut ya. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam tersebut secara berkelompok. Pertama,
Benny memasukkan masing-masing 2 ekor anak ayam ke dalam 5 kandang. Seperti ini. Nah, jadi yang pertama, Benny memasukkan masing-masing 2 ekor anak ayam ke dalam 5 keranjang, ya. Nah, kita hitung keranjangnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap keranjang ada 2 ekor anak ayam. Penulisan lambang bilangannya adalah, kita hitung dahulu banyak kandangnya. Ada 5. Lalu dikali dengan isi setiap kandangnya ada 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Langkah yang kedua, Benny ingin mengubah banyaknya anak ayam yang dimasukkan menjadi masing-masing 5 ekor ke dalam 2 kandang. Nah, seperti ini. Jadi, ada 2 kandang. 1, 2. Di mana setiap kandang berisi 5 ekor anak ayam. 1, 2, 3, 4, 5. Di kandang yang kedua juga terdapat 5 ekor anak ayam. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu bagaimana ya penulisan lambang bilangannya? Nah, karena banyaknya kandang ada 2, maka kita tulis dahulu 2 dikali dengan isi setiap kandangnya. Ada 5. 2 dikali 5 hasilnya sama dengan 10. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Oke anak-anak, selanjutnya perhatikan contoh soal yang kedua berikut ya. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny akan mengumpulkan telur-telur ayam tersebut ke kandang. Ia mengumpulkan 15 telur. Yang pertama, Benny akan menyimpan telur tersebut masing-masing 5 telur ke dalam 3 kotak. Nah, seperti ini. Maka, penulisan lambang bilangannya adalah, kita hitung dahulu banyaknya kotak. Ada 3. 1, 2, 3. Kemudian dikali dengan isi setiap kotaknya. Ada 5 telur. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga penulisan lambang bilangannya adalah 3 dikali 5. Hasilnya sama dengan 15. Yang kedua, Benny menyimpan telur tersebut masing-masing 3 telur ke dalam 5 kotak. Nah, seperti ini. Maka penulisan lambang bilangannya adalah 5 dikali 3, hasilnya sama dengan 15 juga ya. 5-nya tadi diperoleh dari banyaknya kotak ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di setiap kotak berisi 3 telur. 1, 2, 3. Nah, sehingga penulisan lambang bilangannya adalah 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi 3 dikali 5 hasilnya akan sama dengan 5 dikali 3. Selanjutnya, coba kerjakan soal berikut ya. Yang pertama, 6 dikali 9. Lalu 9 dikali 6.
Berapa ya hasilnya? Coba ya anak-anak kerjakan ya dalam waktu 10 detik. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, waktunya sudah habis. Coba kita lihat ya. 6 dikali 9, hasilnya sama dengan 54. Selanjutnya, 9 dikali 6, hasilnya juga sama dengan 54. Jadi, 6 dikali 9, hasilnya akan sama dengan 9 dikali 6. Nah, Buningrum punya soal lagi. Berapa ya 8 dikali 4? Dan juga 4 dikali 8. Coba anak-anak hitung ya dalam waktu 10 detik. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita lihat. 8 dikali 4, hasilnya sama dengan 32. Lalu 4 dikali 8, hasilnya juga sama dengan 32. Nah, jadi bisa kita simpulkan 8 dikali 4, hasilnya akan sama dengan 4 dikali 8. Oke anak-anak, selanjutnya Buningrum punya contoh soal lagi ya. Di sebuah peternakan terdapat 7 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapakah jumlah domba dalam kandang? Buatlah bentuk perkalian dengan pertukaran ya. Silahkan dicoba dalam waktu 10 detik. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke anak-anak, kita lihat ya. Nah, karena tadi ada 7 kandang domba, lalu di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 10. Hasilnya sama dengan 70. Kemudian, jika posisi kedua bilangan ini ditukar, apakah hasil perkaliannya masih sama? Coba kita lihat. 10 dikali 7. Nah, ternyata 10 dikali 7 hasilnya juga sama dengan 70. Jadi, 7 dikali 10 hasilnya akan sama dengan 10 dikali 7. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pada operasi hitung perkalian juga berlaku sifat pertukaran atau komutatif. Sudah paham ya anak-anak? Oke anak-anak, selanjutnya Buningrum punya tugas ya. Tugasnya ada di buku paket matematika halaman 30 dan 35. Tugas yang pertama, kerjakan latihan penilaian harian subtema 1. Poin A, nomor 1 sampai 5 saja. Tugas yang kedua, kerjakan latihan penilaian harian subtema 2, poin A, nomor 1 sampai 5 saja. Lalu, pengirimannya adalah tulis jawabannya saja ya, A, B, atau C.
di buku tulis tematik atau buku tulis matematika. Jangan lupa tulis judul tugas 1 dan tugas 2 ya. Lalu foto dan kirimkan ke WA Buningrum. Tugas paling lambat dikirim hari Sabtu 12 September 2020. Oke anak-anak, demikian pembelajaran pagi hari ini ya. Semoga anak-anak semuanya sudah paham materi tentang sifat pertukaran pada penjumlahan dan pada perkalian. Oke anak-anak, tetap semangat belajarnya, tetap rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, dan membantu orang tua di rumah ya. Terima kasih anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.